Sobat Polteknaker, selamat datang kembali di Spill the PMB Polteknaker 2023. Bareng saya Putri dan juga narasumber kita yaitu mahasiswa dari program studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi kita ini akan nge-spill tuntas tentang prodi MSDM di Polteknaker. Nah, tapi untuk Sobat Polteknaker nih yang belum nonton video episode sebelumnya yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru Polteknaker 2023, kalian wajib banget nonton karena di sana akan dikasih tahu bagaimana informasi dan syarat-syarat untuk penerimaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Polteknaker 2023. Supaya kalian ketika masuk ke dalam episode kali ini tidak bingung ketika nanti memilih prodi apa yang kalian inginkan atau yang ingin kalian daftarkan. Oke, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, aku pengen kenalan diri dulu nih. Nama aku Putri dari program studi Relasi Industri Angkatan 2021. Dan narasumber kita yaitu dari mahasiswa program studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini boleh sedikit perkenalan dulu nih Kak kepada Sobat Polteknaker. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Putri. Halo Sobat Polteknaker, perkenalkan nama aku Raisa Indrasari Ramadona, biasa dipanggil Ica. Aku adalah mahasiswi semester 4 program studi D3 Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2021. Seangkatan yang sama. Oh sama ya, berarti udah sekitar semester 4 ya, udah 2 tahun di sini ya. Oke, nah boleh dijelasin sedikit nggak sih Kak tentang prodi MSDM tapi versi mahasiswanya? Oke Kak Putri. Nah, prodi MSDM kan teman-teman biasa kepanjangan yang disebut dengan program studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Berarti ikatan dengan manusia, dengan human ya. Nah, prodi MSDM sendiri adalah prodi yang menciptakan generasi unggul atau sumber daya manusia yang unggul di bidang ketenaga kerjaan, khususnya di bidang MSDM. Nah, selain itu, prodi MSDM juga dibekali oleh kurikulum, yaitu yang berbasis dengan SNI atau Standar Nasional Perguruan Tinggi dan berbasis SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 1 Berarti ada 2 kurikulum ya Kak, tadi apa ada STDIKTI sama tidak SKKNI. Oke, nah Kak di Polteknaker ini kan sebenarnya ada 3 prodi ya Kak ya, salah satunya ada MSDM. Nah, alasan Kakak sendiri kenapa milih MSDM tuh kenapa sih Kak? Kenapa milih MSDM? Sebenarnya sederhana sih Kak Putri. Waktu pas saya mau daftar kuliah itu saya tahu ada Politeknik Ketenagakerjaan, terus saya searching dan saya tahu apa sih Poltek dan ada jurusan apa aja gitu. Nah, karena saya suka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang gitu, karena menimbulkan perasaan semangat gitu ketika saya berkomunikasi. Jadi saya memutuskan untuk mempelajari lebih jauh mengenai MSDM. Nah, semakin mempelajari itu semakin saya tertarik dan ada juga plusnya yang bisa bikin saya tertarik karena nanti pada saat nanti mau lulus kita dibekali sertifikat uji kompetensi dan sertifikat tes bahasa asing TOEIC. Wow, berarti ada 2 sertifikat langsung ya setelah lulus dari Polteknaker ini ya. Oke. Nah, kalau karena Kakak udah semester 4 berarti udah sekitar 2 tahun ya Kak di Polteknaker. Nah, boleh spill dikit nggak sih Kak apa sih yang diajarkan di prodi MSDM itu? Yang diajarkan di prodi MSDM dari semester 1 sampai semester 4 tuh banyak banget ya Kak. Baik dari segi teori maupun prakteknya. Teori kan pasti otomatis seperti mata kuliah yang diajarkan, yang diterangkan oleh dosen. Nah, prakteknya sendiri ini juga sama, kita ada praktikum, ada kunjungan juga kayak perusahaan, ada praktek di dalam kelas juga. Terus dari mata kuliah yang diajarkan juga banyak gitu. Dimulai dari hard skill dan soft skillnya. Dari hard skill, mata kuliah yang kita pelajari, mata kuliah dasar. Seperti misalnya manajemen talenta, manajemen karir, manajemen kinerja, kemudian ada employee engagement, dan masih banyak gitu mata kuliah yang kita pelajari sebagai hard skill kita. Kemudian ada soft skill juga yang kita pelajari nih. Salah satunya adalah public speaking, ya kan? Karena zaman sekarang kan penting ya untuk public speaking. Kita diajari juga bagaimana cara public speaking benar yang baik dan tepat. Kemudian leadership, bagaimana cara kita menunjukkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Habis itu ada teamwork, bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang yang berbagai macam karakter pasti beda-beda kan di dalam suatu kelompok tuh. Jadi kita harus bisa memahami. Dan yang terakhir ada time management. Tugas di MSDM sangat banyak, tapi bukan berarti sangat banyak itu susah. Yang penting dibawa enjoy dan karena kita juga 3 tahun ya Kak Putri. Yang paling sekitar karena saya ada 3,
Jadi otomatis tugasnya banyak dan maksudnya kita time management itu harus mengerjakan tugas sesuai dengan deadline yang diberikan. Oke, berarti di MSDM ini antara hard skill dan soft skill itu benar-benar diajarin ya. Jadi tadi aku juga dengar ada soft skill-nya. Jadi yang aku lihat soft skill itu rata-rata memang yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Jadi benar-benar prodi MSDM ini udah matang banget ya untuk masuk atau terjun ke dalam dunia kerja gitu ya. Oke, nah pasti kakak waktu masuk MSDM ini tak research dong ya tentang MSDM itu seperti apa. Nah, menurut kakak nih keunggulan prodi MSDM dibandingkan dengan universitas lain itu seperti apa? Keunggulannya banyak ya. Salah satunya mungkin sesuai dengan visi misi dari Politeknik Ketenagakerjaan juga, kita harus menciptakan generasi yang unggul di bidang ketenagakerjaan yang siap bekerja. Artinya siap bekerja ini kita emang harus keluar dari Politeknaker, harus sesuai dengan kompetensi yang kita miliki yang udah kita diajarkan oleh para dosen. Nah, kemudian juga kita dibekali oleh tadi yang seperti yang hard skill dan soft skill-nya, ya kan, agar kita berkompeten. Dan saya ingat saya berbincang dengan salah satu senior pada saat lulusan wisuda kemarin, wisuda pertama, bahwa dikatakan sebanyak 93% lulusan prodi MSDM telah diterima bekerja nih di perusahaan terbaik yang ada di Indonesia. Jadi kan keunggulan MSDM sangat banyak. Banyak banget ya. Jadi nih buat sobat Polteknaker yang pengen masuk ke dalam prodi MSDM tadi udah dijelasin ya keunggulannya. Yang aku tertarik tadi adalah 93% dari seluruh mahasiswa prodi MSDM yang wisuda kemarin ternyata udah masuk udah diterima ya di perusahaan ternama juga ya. Itu keren banget sih, itu satu unggulan ya. Dan juga tadi dibekali dengan 2 sertifikat ya. Itu jarang banget sih ada universitas dan itu secara gratis ya Kak ya. Secara gratis. Oke, nah banyak nih sobat Polteknaker yang pengen tahu lebih dalam tentang prodi MSDM, akhirnya nge-DM IG-nya Polteknaker dan kita ngerangkum beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah bisa dijelaskan sedikit nggak sih Kak? Kan Kakak udah dapetin mata kuliah kan Kak. Nah, bagaimana sih Kak penerapan mata kuliah tersebut ke dalam dunia kerja itu? Penerapan mata kuliah dari MSDM ke dunia kerja yang pastinya yang relevan ya. Kita mendapatkan mata kuliah dari dosen yang relevan yang bisa diimplementasikan pada saat dunia kerja. Seperti salah satu contohnya manajemen talenta. Di manajemen talenta kita mendapatkan teori di dalam kelas. Teori untuk menempatkan seseorang di tempat yang tepat atau istilahnya adalah the right man on the right place. Di perusahaan juga kami ada manajemen talentanya tapi namanya talent acquisition, di mana tupoksinya tugasnya juga sama, menempatkan seseorang di tempat yang tepat agar menjadi karyawan yang high potensial dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada juga mata kuliah seperti employee engagement. Nah, employee engagement sendiri bukan hanya di perusahaan, tapi di Politeknik Ketenagakerjaan pun diterapkan employee engagement. Bagaimana hubungan antara keterikatan antara satu individu dengan individu yang lainnya sehingga menciptakan sebuah keharmonisan dalam suatu instansi. Keren banget ya. Berarti hampir rata-rata semua mata kuliah itu bisa diterapin di dunia kerja ya Kak? Oke. Nah, setelah itu nih Kak, bagaimana sih Kak gambaran tentang bentuk prakteknya dan juga fasilitas apa sih yang digunakan ketika di prodi MSDM tersebut? Yang pasti saya berterima kasih ya kepada prodi MSDM itu karena banyak banget memfasilitasi kami khususnya dari praktek-prakteknya. Karena kita ada 3 harus praktek gitu ya. Kan baru teori gitu. Nah, kemudian di prakteknya sendiri juga kami banyak ada praktek dalam kelas dan di luar kelas. Praktek dalam kelas itu kami praktek mengenai cara menggunakan Microsoft Office kan. Cara menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian cara menggunakan Microsoft PowerPoint, bagaimana caranya membuat presentasi yang semenarik mungkin. Nah, kemudian ada praktek juga di lapangan, seperti kami kunjungan ke 2 instansi pemerintahan dan ke 2 perusahaan pada saat semester 3 kemarin, yang salah satunya di Kementerian Ketenagakerjaan. Kami praktek mengenai manajemen karir, memetakan peta pola karir yang ada di sana, bagaimana cara membedakan peta pola karir yang ada di instansi pemerintah dan instansi perusahaan. Kemudian juga kami ke BP2MI untuk belajar mengenai sistem manajemen kinerja yang ada di sana, berkaitan bagaimana cara membuat manajemen kinerja yang baik, cara menyusun KPI yang baik itu seperti apa, performance indikator yang baik. Kemudian kami juga ada kunjungan ke instansi perusahaan itu seperti PT Isuzu dan PT Di Karawang, PT Isuzu di Bekasi. Kemudian kami praktik mengenai sistem penggajian atau remunerasi. Kemudian di PT di IC Karawang kami praktek mengenai sistem manajemen talenta yang ada di sana. Dan fasilitas-fasilitasnya pasti prodi sangat memfasilitasi untuk kami kunjungan gitu. Jadi kami tidak mencari perusahaan sendiri, prodi yang mencarikan.
Dan kemudian difasilitasi tadi Kak, yang sertifikat uji kompetensi ya setelah lulus dan sertifikat tes bahasa. Oke, jadi ini ya, di Prodi MSDM ini jadi tidak hanya sekedar teori aja ya, tapi juga praktek juga karena banyak banget mahasiswa sekarang itu ketika masuk ke dalam dunia kerja itu mereka shock karena tidak sesuai dengan teori. Tapi ketika di Prodi MSDM ini ternyata teori dan praktek itu balance ya. Jadi berarti bisa dibilang kalau misalnya mahasiswa Prodi MSDM ini udah sangat prepare banget untuk terjun ke dalam dunia kerja yang profesional, benar ya Kak ya? Oke, nah Kak, banyak banget juga sobat Poltenaker yang pengen nanya nih Kak, sebenarnya lulusan Prodi MSDM itu seperti apa sih Kak? Karena di mata sobat Poltenaker ini Prodi MSDM itu ya ujung-ujungnya jadi HR gitu Kak. Ada bidang lain gak sih Kak selain HR? Iya benar ya teman-teman, kan pasti kalau dengar MSDM HR, benar. Nah padahal banyak bidang yang bisa kita tekuni atau profesi yang bisa kita tekuni teman-teman. Salah satunya adalah menjadi seorang analis SDM, menjadi seorang konsultan SDM, kemudian menjadi seorang HR administrasi juga bisa, menjadi seorang trainer, kemudian bisa menjadi HR generalis maupun HR spesialis. Di mana HR spesialis itu teman-teman juga bisa menekuni nih banyak bidang seperti training and development, pemberdayaan dan pengembangan SDM, talent acquisition, remunerasi, dan masih banyak bidang-bidang yang bisa teman-teman tekuni selain HR. Jadi nih ya buat sobat Poltenaker udah dibuka ya bahwasanya bahwa program Prodi MSDM itu tidak hanya lulusannya itu tidak hanya HR aja tapi banyak banget bidang lainnya ya Kak. Oke nih pertanyaan terakhir nih Kak. Sebenarnya ada syarat khusus nggak atau ada syarat nggak sih Kak untuk bisa bergabung dalam Prodi MSDM ini? Syarat khusus sih enggak ya, tapi syarat harus dipenuhi. Oke, apa tuh Kak kira-kira? Syarat harus dipenuhi ya pasti teman-teman harus lulus dulu lulus SMA IPA, IPS bahasa ataupun SNK. Kemudian teman-teman juga batasan usia maksimal sekarang 25 tahun. Kemudian teman-teman harus lulus persyaratan administrasi juga nih, ada di Politeknik Ketenagakerjaan. Harus lulus tes juga, jalur tes apabila teman-teman mendaftar lewat jalur tes atau SBT, seleksi berdasarkan tes. Dan harus lulus tes prestasi ya, masuk jalan prestasi atau SBP, seleksi berdasarkan prestasi dengan minimal nilai 80 ya untuk mata pelajaran yang dipersyaratkan. Jadi teman-teman bisa gitu mendaftar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah diberikan oleh Politeknik. Oke, makasih banyak nih ya Kak. Jadi bisa disimpulin bahwa Prodi MSDM itu 2 kurikulum ya Kak. Tadi apa SKKNI dan SN. Oke, dan juga tadi antara hard skill dan soft skillnya juga dipelajarin di Poltenaker juga dan juga tadi kalau nggak salah bidang proyeksi lulusannya tuh nggak hanya HR ya Kak, tapi banyak bidang lainnya dan juga dibekali 2 sertifikat. Apa aja sertifikat dari uji kompetensi BNSP dan sertifikat tes bahasa asing TOEIC. Oke. Gimana nih Sobat Poltenaker, apakah sudah menjawab semua pertanyaan Sobat Poltenaker mengenai Prodi MSDM tersebut? Tentu mudah dipahami ya, karena memang versi mahasiswa jadi bahasanya lebih santai ya. Jadi sekarang pun udah nggak perlu bingung lagi. Jadi persiapkan diri untuk mendaftar seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltenaker tahun 2023. Catat waktu pendaftarannya dan ayo daftarkan dirimu sekarang sebelum pendaftarannya ditutup. Wah, karena kita udah di penghujung juga ya Kak, tapi masih banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tapi karena waktunya juga udah nggak cukup ya Kak. Nah kita tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Kak Ica yang udah bersedia menjadi narasumber kita untuk berbagi ilmunya tentang Prodi MSDM di Poltenaker. Semoga video ini juga bisa bermanfaat dan membantu Sobat Poltenaker dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti pendaftaran di Poltenaker. Nih ada pepatah yang mengisyaratkan tentang pentingnya persiapan, yakni hasil tidak akan mengkhianati proses. Itulah mengapa jangan pernah melalaikan persiapan dan bingkailah dengan baik. So, jangan bosan dan untuk ikuti terus podcast Feel the PMB Poltenaker. Informasinya mulai dari perkuliahan dan pastinya informasi seputar PMB. And don't forget to follow Instagram Poltenaker @Poltenaker dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Poltenaker, maju, unggul, siap kerja.